Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yakni Bapak Baidowi MHI, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga kita bisa diskusi pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum diskusi pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yakni pada kelompok 1 ada saya sendiri, yakni Adinda Putri Yuditya, ada Ailatul Hafifah, Abdul Waris, dan Ainun Nasihah. Kemunculan ilmu usul fikih yaitu sebagai ketentuan atau kaidah yang harus digunakan oleh para mujtahid dalam menghasilkan fikih. Dan kemunculan ilmu usul fikih tidak terlepas pada penetapan pemikiran hukum Islam pada abad kedua Hijriah, khususnya berkenaan dengan metode istinbat hukum Islam. Setelah Nabi SAW wafat, umat Islam dihadapkan dengan masalah penentuan dan penetapan hukum Islam, yang dimana berkenaan dengan masalah yang saat itu sedang dihadapi. Tetapi tidak ditemukan dasar hukum secara langsung dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, para ulama dan sahabat sebagai ahli waris para nabi berijtihad guna menentukan dan menetapkan hukum Islam. Hanya secara substansif, ilmu usul fikih telah tumbuh bersamaan dengan kegiatan ijtihad, yakni sudah ada pada zaman sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat besar lainnya dikenal sebagai fuqaha karena pada waktu itu pemikiran-pemikiran mereka menghasilkan produk-produk hukum yang menjadi acuan umat Islam pada saat itu. Pada masa sahabat, usul fikih ini sudah ada, namun belum menjadi disiplin keilmuan. Masa tabi'in pun usul fikih sudah ada dan malah terus berkembang. Hanya saja belum terformulasi secara sistematis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya pembahasan akan diteruskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodifikasi ilmu usul fikih. Kodifikasi ilmu usul fikih atau bisa disebut juga pembukaan ilmu usul fikih terjadi pada periode tabi' wa tabi'in dengan beberapa tahapan dan metode. Yang pertama, tahapan-tahapan kodifikasi usul fikih. Yang pertama, tahap awal terjadi pada abad ketiga Hijriah dengan peristiwa munculnya hasil-hasil pemikiran dan semangat kebangkitan Islam yang dimulai sejak masa Ar-Rasyid. Yang kedua, tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini terjadi pada abad keempat Hijriah dengan peristiwa munculnya kitab-kitab usul fikih. Yang ketiga, tahap penyempurnaan terjadi pada abad ke-6 Hijriah dengan peristiwa terjadinya kemajuan di bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya. Oke, berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan membahas tentang metode-metode dalam kodifikasi. Metode yang pertama yaitu metode Syafi'iyah atau biasa juga disebut dengan metode mutakalim. Disebut metode Syafi'iyah karena Asy-Syafi'iyah adalah orang pertama yang menempuh metode ini. Beliau juga orang pertama yang menyusun ilmu usul fiqh dengan menempuh metode ini. Kemudian dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, yaitu kalangan jumhur ulama Syafi'iyah. Metode ini juga ditempuh oleh jumhur kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Metode ini dikenal dengan metode mutakalim karena studi ini diambil dari kalam. Dan metode yang kedua ada metode Hanafiyah atau fuqaha. Metode ini merupakan hasil tulisan para ahli fikih
Metode inilah yang dipegang oleh fuqaha mazhab Hanafi dalam penyusunan kitab. Metode ini bertumpu pada penghimpunan cabang-cabang fikih yang berserakan menghimpun persoalan yang serupa satu sama lain serta menarik kesimpulan suatu kaidah atau kriteria dawabit dari furu' tersebut untuk dijadikan sebagai usulnya, sehingga para fuqaha Hanafi yang menetapkan kaidah usuliyah yang mereka anggap bahwa para imam mereka membangun ijtihad mereka dari kaidah tersebut. Adapun rahasia di balik metode yang mereka tempuh ini, bahwa para fuqaha Hanafiyah yang mengkodifikasi kaidah usul fikih tatkala hendak mengkodifikasikan dan menghimpunnya, mereka mendapati bahwa para imam pendahulu mereka tidak meninggalkan kaidah yang sudah terhimpun dan terkodifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap muridnya. Metode yang terakhir adalah metode mutaakhirin. Beberapa ulama mutaakhirin menggabungkan dua metode ini, yaitu metode Syafi'iyah dan metode Hanafiyah, sehingga mereka menghimpun kedua faidah tersebut dengan mentahqiq kaidah usuliyah dengan dalil akli dan nakli dan menerapkannya pada cabang-cabang fikih. Mereka menggunakan fikih serta menguji dalil. Di antara ulama yang menyusun kitab dengan metode ini adalah Imam Muzaffaruddin Ahmad bin Ali bin Sa'lab yang dikenal dengan Ibnu As-Sa'ati Al-Baghdadi Al-Hanafi. Beliau menyusun kitab yang menggabungkan Zubdah Kalam Al-Ahkam dan Zubdah Kalam Al-Bazawi yang beliau namakan Badi An-Nizam Al-Jami' Bama Kitab Al-Bazawi Al-Ahkam. Adapun manfaat dan abjad dari usul fiqh, ilmu usul fikih adalah ilmu yang memiliki kedudukan terhormat, pengaruh yang agung, serta manfaat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu usul fiqh. Aliran-aliran tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama aliran al-hadis dan al-ra'yi. Aliran yang dikenal dengan kelompok al-hadis di Hijaz dan kelompok al-ra'yi di Irak. Di antara keduanya, aliran tersebut kemudian saling mencela dan saling menyalahkan. Yang kedua, aliran mutakalimin dan ahnaf. Corak pemikiran usul fiqh mutakalimin berdasarkan corak pemikiran pada metode istibah hukum yang dilakukan oleh kebanyakan ulama usul fiqh dan didirikan oleh Al-Syafi'i. Yang ketiga, aliran Syafi'iyah dan Jumhur. Aliran ini membangun usul fiqh mereka secara teoritas tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu' atau masalah keagamaan yang tidak pokok sama sekali. Yang terakhir yaitu aliran fuqaha yang dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fiknya banyak dipengaruhi oleh masalah furu' dan mazhab mereka. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.